Semoga Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan kita akan membaca kitab ini di dalam ayat ke-10 saja sampai ayat ke-11. Beginilah firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur pada saat ini. Kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mohon pimpinan, hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan di dalam perenungan kami pada saat ini, sehingga kami bisa mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat kebenaran, kita akan memikirkan satu topik, ialah tidak berpaling kembali. Tidak berpaling kembali. Setiap kita sebagai mahasiswa yang kuliah di luar kota, kita juga sebagai pekerja yang telah merantau di kota-kota maupun di mana saja, kita selalu memberi satu keputusan untuk tidak kembali dan tidak pernah pulang ke tempat kita dahulu sebelum kita sukses. Ini adalah satu keputusan yang dimiliki oleh setiap orang perantau atau setiap kita mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di luar kota dan tidak bersama-sama dengan keluarga di halaman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh berpaling kembali ke dalam hidup kita yang lama. Yang pertama, karena kepercayaan kita berubah. Karena kepercayaan kita berubah, kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Di sini Rasul Paulus memberi satu klarifikasi, memberi satu pernyataan menasihati jemaat-jemaat yang ada di Filipi supaya mereka berhati-hati, supaya mereka waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu pada saat itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Rasul Paulus memberi nasihat kepada mereka. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini Paulus menasihati mereka supaya mereka memiliki sikap terhadap pengajaran-pengajaran palsu, supaya mereka harus berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melihat pada saat itu banyak guru-guru palsu, banyak orang-orang Yahudi yang kental dengan tradisi Yahudi atau hukum Taurat pada saat itu. Makanya Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka berfokus, berpandangan pada Kristus semata saja. Makanya di dalam ayat ketiga dilanjutkan, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu kenyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kehidupan manusia harus berfokus, harus percaya kepada Yesus Kristus saja, bukan kepada hal-hal yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sebagai manusia biasa, sebelum kita mengenal kebenaran, tentu kita percaya hal-hal yang namanya gaib. Kita percaya hal-hal yang memang membuat kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Biasanya kalau di tempat saya berada, kalau ada mimpi yang membuat mereka takut, mereka datang kepada dukun supaya mereka mengartikan mimpi itu. Ini adalah satu kepercayaan yang mereka pelihara di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka pergi ke dukun untuk mencari tahu apa arti dari yang sesungguhnya. Mereka percaya akan hal itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap yang harus kita miliki adalah hanya percaya kepada Kristus. Ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kepercayaan kita itu berubah. Kepercayaan kita itu tertuju kepada Kristus saja, bukan kepada hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus menfokuskan diri untuk percaya kepada Kristus saja, jangan kepada hal-hal yang lain. Yang kedua, apa alasan mengapa kita tidak boleh berpaling ke dalam kehidupan yang lama kita? Yang kedua adalah pandangan hidupnya berubah.
Pandangan hidup kita harus berubah. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 kita belajar Rasul Paulus memberi satu klarifikasi, memberi satu pernyataan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kehidupan yang lama itu harus dianggap rugi. Mari kita lihat di dalam ayat ke-7. Diawali dengan kata tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Rasul Paulus memberi tahu mereka identitasnya sebelum dia mengenal Kristus. Dia adalah keturunan orang Yahudi. Dia adalah orang yang tahu kebenaran. Dia adalah orang yang mentaati hukum Taurat sepenuhnya. Sini di dalam ayat yang ke-6 dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Dia mengubah pandangan hidupnya ketika dia mengenal Kristus, dan dia itu menganggap itu adalah satu kebodohan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Pandangan hidupnya harus diubah, mindsetnya harus diubah ketika kita mengenal Kristus. Pandangan hidup kita mari kita ubah, karena kita sudah mengenal kebenaran di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengubah pandangan hidup kita. Mari kita mengubah mindset kita ketika kita ada di dalam Kristus. Itu yang kedua yang perlu kita pelajari. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh berpaling kembali ke dalam hidup yang lama, karena pandangan hidup kita sudah berubah. Yang ketiga, tujuan hidup kita berubah. Tujuan hidup orang Kristen berubah ketika mereka sudah tahu kebenaran. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11. Beginilah firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tujuan hidup kita sebagai orang-orang Kristen berfokus pada kekekalan, pada hal-hal yang nilainya kekal, bukan hal-hal yang nilainya sementara. Rasul Paulus di dalam ayat ke-10 memiliki satu kerinduan, memiliki satu kehausan, satu keinginan supaya ia mengenal Kristus lebih dalam. Supaya ia mengenal Kristus lebih dalam. Inilah tujuan hidup kita sebenarnya sebagai orang-orang Kristen. Perlu kita ingat bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita memiliki tujuan hidup untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Efesus atau penatua-penatua yang ada di Efesus ketika mereka bertemu. Dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun kalau aku tidak mencapai garis akhir. Inilah tujuan hidup Rasul Paulus sampai ia kepada garis akhir yang telah ditentukan oleh Tuhan baginya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Di situ kita melihat di sana Rasul Paulus memberi satu kesaksian dan mendorong orang-orang yang melayani Tuhan pada saat itu supaya mereka tetap setia di dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya mereka tetap komitmen di dalam mengikut Kristus. Tujuan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen berubah ketika kita sudah ada di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sebelum kita mengenal Kristus, kita tidak tahu tujuan hidup kita. Kita tidak tahu arah hidup kita kemana. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Kristus, tujuan hidup kita ada. Tujuan hidup kita telah disediakan oleh Tuhan. Asal saja kita benar-benar meyakini Tuhan melakukan di dalam setiap kehidupan kita.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan baca di dalam ayat 10. Yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Tujuan hidup Rasul Paulus berubah. Kita melihat bahwa Rasul Paulus sebelum dia tahu kebenaran, sebelum dia mengenal Kristus lebih dalam, sebelum dia dimenangkan oleh Kristus, kita tahu Rasul Paulus adalah seorang penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tujuan hidup Rasul Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah penganiaya jemaat, penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dia sudah ada di dalam Kristus, dia menjadi pembawa jiwa bagi Kristus, pemenang jiwa bagi Kristus. Inilah tujuan hidup Rasul Paulus. Inilah sebenarnya yang harus kita bangun dari setiap kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Tujuan hidup kita berubah ketika kita sudah ada di dalam Kristus. Tujuan hidup kita datang ke dalam dunia, diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita memenangkan jiwa bagi Kristus. Inilah pokok utama di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal alasan mengapa kita tidak boleh berpaling. Yang pertama, karena kepercayaan kita berubah. Yang kedua, karena pandangan hidup kita berubah. Yang ketiga, tujuan hidup kita berubah ketika kita mengenal Kristus. Semoga firman Tuhan yang telah kita renungkan